Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya ingin eh, menambahkan materi karena ini adalah bagian dari kewajiban kita, yaitu untuk melakukan pertemuan terkait membahas kewirausahaan. Namun, sekali lagi saya ingatkan ya, teman-teman, untuk materi-materi yang sudah kami sampaikan pada minggu-minggu sebelumnya, mohon itu difahami, itu dibuka, kemudian dicatat hal-hal penting lainnya. Oke, pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya, di mana kalau materi sebelumnya itu adalah terkait dengan slide yang terakhir yang saya buka ini, yaitu terkait dengan pertanyaan yang harus dicari jawabannya oleh seorang manajer risiko. Nah, kemarin itu adalah risiko apa saja yang dihadapi oleh perusahaan, itu harus dicari jawabannya dan dicari solusinya. Bagaimana dampak risiko terhadap kehidupan bisnis perusahaan, apakah itu memang mengkhawatirkan ataukah memang ada sedikit dampak. Ini juga harus dilakukan solusi-solusi untuk treatment, untuk langkah-langkah perbaikannya. Kemudian risiko mana yang harus dihadapi sendiri dan risiko mana yang harus dipindahkan ke perusahaan asuransi. Karena tidak mungkin daripada seluruh risiko itu di-cover sendiri. Tidak mungkin. Ada risiko-risiko yang perlu diasuransikan, dipindah resikokan kepada pihak asuransi karena itu adalah lebih menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian metode mana yang cocok dan efisien untuk menghadapinya ini karena banyak opsi di dalam menghadapi risiko itu. Kemudian anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain di dalam perusahaan. Kita tahu bahwa manajemen risiko ini berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya, yaitu dengan fungsi accounting, fungsi keuangan, fungsi marketing, produksi, personalia, engineering, dan maintenance, karena bagian-bagian itu yang menciptakan risiko. Maka dari itu, karena manajemen risiko ini berkaitan erat dengan hal-hal tersebut, maka kita butuh berkolaborasi, kita butuh berkoordinasi, kita butuh melakukan treatment, langkah-langkah antisipatif, baik itu mengatasi risiko itu secara langsung ataupun hanya sifatnya persuasif. Sebelum datang risiko itu kita sudah mengantisipasinya, di mana sekali lagi manajemen risiko ini berhubungan dengan fungsi daripada perusahaan lainnya, yaitu dengan fungsi accounting. Kita tahu bahwa di dalam perusahaan itu ada angka-angka yang memang butuh disusun, butuh dikoordinasikan supaya dia menjadi dinamis dan selaras. Angka-angka itu sebaiknya menunjukkan grafik yang kita kehendaki. Tentunya adalah grafik peningkatan dari waktu ke waktu. Demikian pula terkait dengan risiko keuangan, ini memang harus dilakukan safety, pengamanan keuangan. Selain kita tahu bahwa uang itu ada cash flow yang berjalan dan itu dipastikan harus aman. Jangan sampai cash flow ini uang yang untuk sebagai penjagaan, uang yang berjalan yang bergulir ini tidak sehat. Ketika keuangan ini tidak sehat, maka akan pasti berdampak kepada ketidaksehatan daripada perusahaan tersebut. Demikian halnya ada risiko terkait dengan marketing ya. Kita tahu bahwa untuk marketing ini sekarang mendapatkan porsi yang banyak untuk diberikan budget karena memang produktivitas atau peningkatan daripada perusahaan itu banyak tergantung kepada marketing. Ketika marketing ini sukses, maka produksi daripada perusahaan itu akan lebih meningkat. Kemudian di sisi lain juga ada risiko pada tingkat produksi. Sehingga dari keseluruh fungsi tersebut adalah bagaimana supaya risiko itu kita manage supaya menjadi seminim mungkin. Kita tahu bahwa produksi itu adalah hal yang dilakukan setiap saat, setiap hari, setiap waktu di dalam setiap perusahaan, tetapi di dalam produksi itu ada unsur-unsur risikonya. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan adalah
bagaimana menghindari daripada risiko yang akan datang, kemudian bila sudah datang itu adalah bagaimana kita mengatasinya atau kita meminimalisir daripada risiko-risiko tersebut. Demikian halnya. Risiko ini bisa terjadi pada personalia. Kalau personalia yang menggerakkan daripada perusahaan itu tidak terkoordinir secara baik, tidak mendapatkan porsi yang benar, maka alih-alih personalia ini bisa produktif, justru setiap personalia yang ada ini akan memunculkan konflik. Maka dari itu, manajemen risiko terkait dengan personalia ini harus betul-betul diwaspadai. Kita lakukan rekrutmen personalia sesuai dengan aturan dan aturan yang ada. Kemudian demikian juga regulasinya ataupun tugas-tugas fungsinya ini kita tempatkan kepada posisi yang benar. Maka dari itu sekali lagi untuk mengantisipasi daripada manajemen risiko ini adalah memang ketatnya pengawasan, baik itu dari sisi accounting, keuangan, marketing, produksi maupun personalia. Ketika pengawasan ini memang kita ketati, maka akan minim risiko. Karena kita di dalam pengawasan tersebut adalah memastikan bagaimana fungsi-fungsi yang ada itu adalah sesuai dengan SOP yang sudah dibuat, sesuai dengan tupoksi yang menjadi rambu-rambu di dalam kerja mereka. Kalau itu bisa dijalankan dengan baik, maka risiko itu akan bisa diminimalisir. Demikian juga terkait dengan engineering dan maintenance. Ini juga harus dikelola secara baik supaya bagian-bagian engineering dan maintenance ini tidak terjadi luapan yang banyak. Kita tahu kalau sampai terjadi maintenance dengan alat-alat, dengan sarana-sarana yang ini sampai tinggi, ini akan memakan biaya yang tinggi pula. Maka dari itu, risiko sangat berkaitan erat dengan bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi, karena bagian-bagian itulah yang menciptakan risiko. Maka sekali lagi, untuk memanage atau mengelolanya adalah dengan memperketat daripada pengawasan, kemudian mendudukkan setiap bidang ini, bisa memastikan bahwa setiap bidang itu sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada. Berikutnya, hubungan manajemen risiko dengan fungsi accounting. Begini yang dimaksud tadi. Bagian accounting menjalankan kegiatan manajemen risiko yang penting, yaitu mengurangi kesempatan pegawai melakukan penggelapan dengan jalan melakukan internal audit dan internal control. Ya, jadi kalau saya tadi lebih ke pengawasan, ini harus dilakukan internal audit. Karena pengawasan yang sepintas lalu ini tidak menjamin. Maka dari itu, internal audit yang mengaudit daripada setiap personal yang ada ini akan lebih efektif. Kemudian melalui rekening aset bagian accounting mengidentifikasi dan mengukur kerugian terhadap harta. Kemudian melalui penilaian rekening seperti rekening piutang atau cash bond ini juga menjadi penting supaya memastikan bahwa tidak ada risiko di dalam accounting itu sendiri. Kemudian hubungan manajemen risiko dengan keuangan. Bagian keuangan melakukan banyak penetapan yang mempengaruhi daripada manajemen risiko. Manajer risiko biasanya di bawah direktur keuangan. Ya. Jadi selain direktur keuangan itu ada manajemen risiko untuk mengontrol daripada keuangan itu sendiri. Bagian keuangan menganalisis pengaruh turunnya profit dan cash flow. Kalau tadi saya berbicara tentang cash flow, maka sebetulnya orientasi yang penting juga itu adalah profit, keuntungan, laba, sehingga menghalangi pencapaian tujuan. Saya yakin bahwa setiap perusahaan itu telah memasang target daripada profit, dan demikian pula memastikan cash flow itu adalah sesuai dengan harapan yang dilakukan. Kemudian berikutnya adalah membantu dalam menetapkan pembelian barang atau peralatan. Jangan sampai kalau kita sudah gagal di pengadaan, ini nanti akan repot. Barang-barang yang mestinya bisa dibeli dengan harga yang lebih
ekonomis tetapi harus dibeli dengan harga yang mahal. Ini justru akan merugikan daripada perusahaan itu sendiri. Hubungan manajemen risiko dengan fungsi marketing. Kegiatan marketing dapat menciptakan risiko, terutama risiko tanggung gugat. Ya, kalau kita tahu bahwa ada aturan-aturan yang harus dimainkan di dalam beriklan atau di dalam marketing, sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan ini menabrak daripada batasan-batasan, ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki risiko tanggung gugat tadi, ya, kalau ada pelanggaran. Misalnya perusahaan bisa dituntut oleh pihak luar berkenaan dengan penggunaan packaging yang tidak memenuhi syarat sehingga dapat membahayakan konsumen. Nah, ini. Jadi risiko-risiko yang tidak terduga itu bisa kita minimalisir dengan menertibkan kinerja kita. Kalau kita sudah tertib berarti akan sedikit kemungkinan risikonya. Tetapi kalau kita abai, kita lalai, maka risiko itu akan bermunculan. Kemudian hubungan risiko dengan fungsi personalia. Karena bagian personalia bertanggung jawab untuk seleksi latihan personel, maka bagian personalia juga bertanggung jawab dalam mengawasi jabatan yang mengandung risiko. Misalnya kecelakaan dan penyakit. Nah, sebetulnya kita tidak bisa menduga daripada penyakit yang datang, tetapi setiap penyakit yang datang ini mampu kita antisipasi dengan meminimkan risiko. Misalkan segera tertangani dengan baik. Kalau kecelakaan ini tentunya adalah terkait dengan ketertiban ataupun kedisiplinan dari setiap sumber daya yang ada. Kalau mereka itu melakukan SOP secara disiplin, berarti itu adalah akan meminimkan risiko kecelakaan. Dalam banyak kasus, bagian personalia mempunyai tanggung jawab langsung untuk keselamatan dan higienis industri. Ya, jadi terkait dengan higienis industri, apalagi sekarang ini di saat pandemi seperti ini, resiko itu bukan hanya resiko daripada produksi atau fungsi operasional perusahaan saja tidak, tetapi ada bahaya atau resiko lain yaitu terkait dengan COVID-19. Maka kalau tidak ada kedisiplinan, bagaimana higienitas produk itu bisa terjaga? Bagaimana keselamatan itu bisa dipastikan? Maka itu akan sulit sekali. Maka dari itu sekali lagi adalah tertib dan disiplinnya daripada personalia ini akan menentukan. Kemudian hubungan manajemen risiko dengan fungsi produksi. Kegiatan produksi banyak menciptakan risiko dalam mendesain dan membuat produk atau memberikan servis kepada konsumen, juga dapat menimbulkan kerusakan dan kecelakaan kepada pemakai maupun konsumennya. Ingat, teliti betul terkait dengan expired, ya, masa berlaku. Jangan sampai kalau perlu disisir barang-barang yang sudah sampai kadaluarsa ini, jangan sampai beredar di pasaran, karena itu akan menjadi sebuah pelanggaran dan itu akan bisa membawa risiko. Karena itu, bagian produksi harus mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya-bahaya yang terkait dengan manajemen risiko. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.